Lah terus kalau kita boleh nih, kita santai saja nih, karena bisa dibilang nih ceramah akhir tahun ini kali ya. Jadi kita ketemu tahun depan, insyaallah. Iya, ketemu tahun depan. Ini terakhir tahun ini ketemu. Bisa jadi pertemuan depan itu sudah ganti tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa orang, alhamdulillah sudah banyak yang sadar tidak merayakan tahun baru. Tapi terkadang masih saja orang menganggap tahun baru ini nih, ya, ini maksudnya adalah Masehi, itu adalah hal yang spesial dalam kehidupannya. Padahal kalau kita tahu betul ya, itu bukan tidak hanya spesial, tetapi sama sekali merusak keyakinan. Dulu di waktu Islam itu ada, itu tidak memakai kalender Masehi. Bahkan sebelum kenabian itu makainya adalah tahun peristiwa apalah gajah peristiwa. Bahkan Amul Huzn, ya, tahun kesedihan. Nah, pakainya peristiwa yang terjadi di tahun tersebut. Sampai nanti juga ketika sebelum diutusnya jadi nabi dan rasul, berarti tahun berapa sebelum kenabian. Contoh tahun kelima sebelum kenabian. Di bulan ini Jumadil Akhir lahirlah putri Rasulullah yang nanti dari rahimnya lahirlah anak keturunan cucu Rasulullah SAW. Siapa itu? Fatimah, anaknya Rasulullah, Fatimah, yang diberikan bonus umur kehidupan oleh Allah sampai 6 bulan setelah Rasulullah wafat di bulan ini. Ya, jadi kita mikirnya jangan 2025-nya ya, tapi wah ternyata di bulan ini Jumadil Akhir, ya, 5 tahun sebelum kenabian, Rasul diutus tahun berapa? Umur berapa? 40 tahun. Ya, diutus jadi nabi, diutus jadi rasul 40 tahun. Berarti kalau 5 tahun sebelum kenabian Rasulullah usia, ya, itu lahirlah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Kalau kita lihat lagi misalnya Januari, Februari, Maret, itu kan kita hafal banget tuh. Itu dari nama-nama apa itu? Planet. Memang Masehi ini dari kata masih, Al-Masih. Ya. Jadi mereka itu para astronom kuno dari Romawi itu menentukan 1 Masehi itu dari kelahiran Yesus Kristus yang mereka percaya itu, ya. Sehingga walaupun waktu itu penetapannya sudah 500-an dan itu nggak genap 12, sebetulnya hanya 10 bulan, tapi pas dihitung lagi kok kurang. Dari mana mereka ngitungnya? Dari bumi mengelilingi matahari, ya. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Surat Yunus, Allah jadikan cahaya matahari, cahaya bulan untuk apa? Untuk perhitungan. Maka nanti akan perbedaannya akan kelihatan. Contohnya tatkala berarti Masih ini diakui nggak sih? Iya. Dalam Al-Quran ada. Contohnya begini. Falabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'ah. Ternyata di situ, ya, 300 tahun, ya, bahwasanya Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah di dalam gua 300 tahun. Tetapi kok perlu ada tambahan wasdadu tis'ah, ketambahan 9 tahun. Jadi bukan 309 tahun, tetapi 300 tahun dan ketambahan 9 tahun. Berbeda bahasanya. Allah nggak langsung mengucapkan dan kami tidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun, tidak. Tapi kami tidurkan di dalam gua Ashabul Kahfi 300 tahun ditambah 9 tahun. Maksudnya seperti apa? Di situ ada jarak antara Masehi dengan Hijriyah. Lamanya kalau dalam hitungan Masehi, ya, itu berapa? 300 tahun. Tetapi kalau dihitung dengan Hijriyah itu berapa? 309 tahun. Nah, selisihnya 9 tahunan. Seperti itu. Setiap 300 tahun lebih sekali itu hampir 9 tahun lebih, ya. Nah, kalau kita lihat nama-namanya, selain nama-nama
tadi planet, ternyata memang Yunani itu milik Yunani, Romawi itu punya dewa-dewa. Nah mereka menamakan bulan-bulan itu dengan dewa-dewa mereka. Januari, Janus, kan gitu. Dewa yang terkenal dengan dua kepala, ya, dua kepala, dua wajah, satu kepala. Terus Febria, Dewi juga, yang apa itu bersimbolkan kasih sayang atau percintaan. Makanya ada, nah itu yang lebih hafal ya. Terus ada Maret juga itu dewa juga. Maret, Aprilia, bunga, Dewi juga gitu. Nah, April, Mei, Dewi Maya juga. Jadi nama-nama dewa itu, dewa dan dewi. Ya, sampai nanti Juni, Juno, iya nama dewi juga. Jadi kita lebih hafal nama-nama dewa dan dewi daripada nama-nama hijriah ya. Makanya kalau di Dewan Dakwah Islamiyah itu penulisan surat itu yang pertama adalah hijriah dulu, nanti baru bawahnya Masehi. Nah kalau Masehi kan dihitung dari kapan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi waktu itu belum dibuatnya nanti awal kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, gitu ya. Jadi waktu itu belum, waktu 1 Hijriah, 2 Hijriah belum dibuat. Nah, kepemimpinan Umar bin Khattab berarti tahun 13 Hijriah. Ya, Rasulullah 11 tambah 2 tahun kepemimpinan siapa? Abu Bakar, 2 tahun aja, lebih dikit. Terus kemudian diganti dengan Umar. Nah, di situ kebingungan waktu Abu Musa al-Asy'ari menerima surat. Ini bulan Sa'ban tahun berapa ini? Gitu. Disampaikan ke Umar bin Khattab. Kemudian disepakati ini kita mulai tahun 1 Hijriah itu kapan? Hijrah, terus kemudian ditetapkanlah mulai di situ tanggal tahun 1 Hijriah. Perbedaannya dalam Islam itu pakai bulan, pergantian bulan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi pergantian bulan dalam Islam itu dilihat dari hilal. Kalau sudah bentuk hilal bulannya, hilal itu bulan sabit, maka sudah mau ganti bulan. Kalau nanti penuh full, itu dikenal dengan ayamul bid. Biasanya 3 hari disunahkan untuk berpuasa. 13, 14, 15, pertengahan bulan. Nanti di akhir bulan dia jadi sabit lagi. Nah, sekarang kita di bulan Jumadil Akhir. Sekarang ini ya, Jumadil Akhir. Kita lanjutkan dulu nama-nama kayak Juli. Kalau Juli itu adalah nama Kaisar Romawi. Juli itu yang terkenal, Julius, ya, Kaisar Julius. Ya. Terus kemudian Augustus, apalah namanya itu, kurang hafal saya. Ya. Nah, Agustus ini diambil dari Kaisar pertama Romawi, bukan dewa-dewi lagi. Juli Agustus. Nah, selebihnya September, Oktober, November, Desember itu hitungan. Ya, September itu 7. September bulan ke-7. Oktober itu 8. Ya, bahasa sana Romawi katanya begitu. Ya. November 9. Des itu 10. Memang tadinya 10 dari Maret sampai Desember, tapi ketika dihitung ulang kok masih sisa 60-an hari gitu ya. Makanya ditambahilah bulan Januari dan Februari. Itu yang kita hafal itu. Maka coba kita latih. Selain kita juga hafal itunya yang nggak perlu kita hafal. Nah, kita harus tahu juga bulan dalam hijriahnya. Memang lebih cepat nih. Lama-lama kan Ramadan makin, bisa jadi Januari Ramadan di tahun berapa nanti? Mungkin 4-5 tahun apa? Januari Ramadannya lebih cepat. Karena apa? Tidak ada 31. Paling banyak 30 atau 29. Kenapa ada 29? Karena waktu itu Aisyah sempat buat masalah sama Rasulullah diamkan selama 1 bulan. Ya, diamkan istri itu selama 1 bulan. Saya nggak akan ajak kamu bicara. Ya, kemudian sebelum 30 hari Rasulullah nemui Aisyah. Aisyah protes lah, belum 1 bulan kok udah ngajak ngomong ya. Kata Rasulullah, bulan itu nggak mesti genap 30 hari. Ada yang 1 bulannya hanya 29 hari. Dari situ. Nah, sedangkan kalau Masehi ini
Nah, itu 30 31 30 31. Nah, Desember ini kan sampai tanggal 31 ya. Nah, kemudian selain lahirnya Fatimah, ya kita tahu semua Fatimah. Ada yang nggak tahu Fatimah? Fatimah Az-Zahra, tahu ya? Putri Rasulullah yang mendapatkan gelar Nisa'il Alamin. Nah, ini cocok untuk nama anak perempuan Fatimah. Nama anak saya yang perempuan namanya Fatimah. Jadi ada 4 wanita percontohan dunia, Nisa'il Alamin. Ya, tentu wanita yang terbaik percontohan yang kita bisa ikuti yaitu adalah istri Rasulullah yang disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, nabi adalah orang yang harus diawalkan, diutamakan daripada kita, dan istri-istri Rasul ini, Nabi Muhammad ini adalah ibu-ibu kita. Tetapi di sisi lain Allah mengatakan ada imra'atul alamin, ada 4 wanita percontohan dunia di masanya. Jadi memiliki masa yang berbeda. Yang pertama adalah Asiyah. Siapa Asiyah? Istri Fir'aun, ya. Karena dia mendapatkan apa? Baitan fil jannah, dapat istana di surga. Nah, itu Asiyah binti Muzahim. Ya, terus kemudian yang kedua Maryam binti Imran. Maryamnya binti bapaknya kan? Maryam binti Imran ya. Maryam binti Abu Maryam ya, karena nih luar biasa Imran ya, bukan nabi, bukan rasul, namanya disandingkan, bahkan dipilih masukkan namanya ke dalam Al-Quran, bahkan bukan Imronnya tapi Ali Imran. Jadi sukses sekeluarga Ali Imran. Tadi Maryam ya yang kedua. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini kan masanya beda-beda nih, Khadijah binti Khuwailid. Nah, kemudian yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah, ini tentu beda ya. Walaupun satu masa yang lahir ya, ibunya dari Fatimah kan Khadijah. Cuma nanti beda. Bedanya apa? Ya, ini berkiprah, si Khadijah ini sudah wafat. Jadi 4 ini. Nah, selain itu lahirnya Fatimah di bulan ini Jumadil Akhir. Jumat itu dari kata apa? Jamat itu kering ya. Kalau kemarin Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu Rabi' itu subur. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Ula, Rabiul Ukhra hanya. Kalau Jumat itu kering. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sekarang Jumadil Akhir. Yang sebetulnya sekarang ini sudah tanggal 25 atau 26 Jumadil Akhir. Sebentar lagi berganti dengan bulan apa? Rajab. Apa itu bulan Rajab? Bulan yang mulia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah menciptakan 12 bulan. Orang Islam tanpa neliti, tanpa apa, sudah datangnya wahyu. Kalau tadi kan diteliti ya, perputaran matahari, bumi mutari matahari sampai hanya kurang 2 bulan, digenepin lagi begitu. Itu ratusan tahun. Nah, kalau ini langsung dapat wahyu bahwasanya Allah menciptakan dalam 1 tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan mulia. Ya, salah satu mutawaliyah, yang 3 ini gandeng, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang satunya ini terpisah, yaitu baina Jumadil Akhir sama Sya'ban, yaitu Rajab, bulan mulia. Habis itu habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Cepat sekali ini, sebentar lagi bulan Ramadan. Kita kembali ke Jumadil Akhir. Selain peristiwa yang besar itu adalah lahirnya Fatimah binti Muhammad, di situ ada peristiwa yang luar biasa, yang mana membuat semangat kaum muslimin, yaitu terjadilah perang Yarmuk. Ada yang tahu perang Yarmuk? Kalau kemarin kita telah bahas perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu berapa lawan berapa? 3.000 lawan 200.000. Di situ karir Khalid bin Walid mulai gemilang. Itu awalnya dari situ, ya. Bahkan di situ baru tahun 8 Hijriah. Nah, sekarang berarti sudah tahun 13 Hijriah. Ya, 13 Hijriah. Jadi sudah akhir-akhir pemerintahan Abu Bakar.
Jadi Abu Bakar itu tugasnya tiga, ya, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, murtad. Karena waktu Rasulullah wafat itu nggak sedikit yang mereka kembali ke agama mereka, nggak mau Islam lagi. Terus kemudian yang kedua, memerangi orang yang nggak mau bayar zakat, ya. Jadi nggak mau bayar zakat walaupun dia beriman, diperangi juga, ya. Terus kemudian yang ketiga, melakukan peluasan wilayah atau dakwah ke daerah Syam, Mekah, Madinah, Syam, ke utara, ke timur sedikit, ke utara, ke timur sedikit. Di situ Syam itu ada Yordan, ada Palestina, ada Lebanon, dan ada Suriah. 4 negara itu. Nah, sampai sana. Perang Mu'tah kemarin sudah sekelumit sedikit, ya, dan itu luar biasa, ya. Islam mulai tinggi namanya, ditakutin oleh dunia. Ya, 3.000 lawan 200.000, ya. Sedangkan kemarin yang terbunuh cuma 12 orang, ya kan gitu. Mereka 20-an ribu yang terbunuh. Nah, ternyata peperangan itu kembali terjadi, ya, tapi bukan Mu'tah, tapi di lembah Yarmuk. Bisa kalau dari Mu'tah ke utara lagi sedikit, jadi perbatasan antara Yordania dengan Syria. Yordania, Syria, Palestina, Lebanon, di sebelah sini, ya, di lembah yang bernama Yarmuk. Sama-sama orang Romawi juga, Islam lawan Romawi, yang rajanya bernama Heraklius. Tahu nggak berapa lawan berapa itu? Ya, di dalam sejarah ada perbedaan pendapat, tapi kita ambil yang paling banyak pendapatnya. Kaum muslimin itu sekitar 40.000. Sebetulnya 30 ribuan, ya, kurang lebih. Cuma ketambahan pasukan Khalid yang lagi bertugas di Irak. Syam ini nggak menang-menang gitu kan. Syam ini nggak menang-menang. Padahal sudah ada 4 pemimpin, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada juga Amr bin As, ada juga Yazid bin Abi Sufyan, dan Surahbil. Ada 4 pemimpin, sayap kanan, sayap kiri, depan, sama belakang. Tapi tidak menang-menang waktu itu. Sudah hari kedua kalau nggak salah. Nah, kemudian Khalid yang lagi di Irak ini diberikan informasi sama Abu Bakar untuk masuk dan bergabung di pasukan yang membebaskan Syam ini, ya, dari Irak, dari agak ke bawah sini, langsung terobos ke atas, ke utara. Nah, gitu. Kalau Mekah Madinah ke sini, nah ini nggak ke sini, tapi langsung, nah, jalurnya begini. Kalau Mekah kan ke atas, ke utara sini, ya, ke Syam. Nah, ini Irak di sebelah sini, ya, nggak ke sini lewatnya, tapi langsung, nah, terobos. Makanya lewat jalan yang nggak biasa dilalui orang. Itu Khalid membawa sekitar hampir 10.000 pasukan, 9.000 sekian ratus, hampir 10.000 pasukan. Jadi genap sekitar kurang lebih 40.000 pasukan, kurang lebih. Melawan berapa? 40.000 pasukan ini 240.000 pasukan. Jadi biasa, kaum muslim itu biasa, ya. Pasti sedikit terus. Itu di bulan ini, Jumadil Akhir, ya, kering, di bulan yang kering, ya. Nah, ini memang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sering sekali kalian berjumlah sedikit atau pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dulu pernah kaum muslimin diuji dengan 9 Hijriah tuh, perang Hunain. Perang Hunain itu banyak, pasukan muslimin banyak. Tapi tatkala banyak, timbul kesombongan, kita nggak akan kalah ini. Langsung kalah itu. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Jadi perang Hunain itu sampai kocar-kacir kaum muslimin. Kalah padahal jumlahnya banyak, sampai mereka lari ke belakang. Tapi tatkala jumlahnya yang sedikit-sedikit ini bisa memenangkan. Bahkan kalau kemarin perang Mu'tah kita ceritakan memukul mundur saja atau seri, ya, tapi lebih dipandang menang kaum muslimin. Nah, kalau ini benar-benar habis Romawi, takluk Romawi bagian timur, karena itu punya Romawi semua itu, jajahannya Romawi, ya. Jadi Syam sudah masuk wilayah Islam tatkala itu, luar biasa. Jadi kita lanjutkan. Khalid dari Irak lagi perang, disuruh pindah medan tempur. Nah, yang di sini gimana? Diteruskan kepada Al-Musanna. Al-Musanna ini 11-12 sama Khalid. Jadi kalau kita tahu kehebatan Khalid bin Walid, ya, hebatnya bukan main kan, bawa 9 pedang waktu itu kan di perang Mu'tah. 9 pedang saya sudah putus,
sudah patah, tinggal pedang yang terakhir kan begitu. Nah, Al-Musanna itu di bawah Khalid persis levelnya. Jadi yang bisa gantikan Khalid ya Al-Musanna. Khalid langsung gabung. Dan di sana kan ada berapa tadi ya? Ada beberapa komandan. Yang ketuanya sebetulnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, tapi kata Abu Bakar, nanti kalau kamu datang ke sana, kamu yang mimpin. Kamu yang mimpin Khalid. Dari keempat itu kamu yang mimpin. Berada di atas dari yang keempat komandan itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika nyampe sana, alhamdulillah, nggak gengsi-gengsian. Karena memang perintahnya begitu. Ya akhirnya apa ya? Khalid yang mimpin, dibagilah. Kalau Romawi ini banyak 240.000 tadi, dibagi 80 ribu pasukan berkuda, 80.000 pasukan pejalan kaki, 80.000 pasukan pasrah. Nah, pasukan pasrah ini sengaja ditaruh di depan, mereka diikat pakai rantai biar nggak bisa kabur, seperti benteng manusia. Ya itu 80.000 taruh depan pasukan pasrah, daripada dia dipenggal dan dibunuh, nah ditaruh di depan ya, dan nggak bisa lari, dia nggak bisa mundur. Dan kemudian nanti pasukan berkuda dan pejalan kaki. Tadi juga dibagi sama Khalid ya, dibagi saya gini. Nah alhamdulillah, namanya Khalid itu luar biasa ya, seru banget. Dan tatkala itu pasukan Khalid ini bisa mengimbangi, dan semua dipimpin sama Khalid ya, bisa mengimbangi pasukan Romawi Byzantium ya. Padahal dari segi jumlah saja kalah banyak ya, selisihnya 200.000 pasukan ya, apalagi Romawi jelas peralatannya lebih lengkap. Cuma hebatnya Khalid itu, di belakang itu ada pasukan wanita yang siap nampol ya, orang-orang yang mau lari dari peperangan. Kaum muslimin nih kalau sudah waduh kayaknya kalah nih, lari kan ke belakang. Nah di belakang ada para wanita. Sempat di saat itu kita tahu Abu Sufyan yang masuknya telat itu ya, sebelum Fathul Mekah dia masuk Islam gitu. Banyak orang nggak suka gitu. Abu Sufyan berani yang memimpin perang Uhud yang sempat kalahkan Rasulullah SAW. Lari ke belakang di perang itu. Di belakang ada Hindu istrinya. Hindu mau ngapain itu ya? Pergi sana, timpuk pakai batu. Ini hebatnya. Jadi kaum wanita baris di belakang. Di saat ada bapak-bapak ini mau pergi kabur dari medan peperangan, nah kalian bunuh itu. Kalian bunuh orang yang lari dalam peperangan karena risikonya besar. Boleh mundur dalam peperangan untuk strategi, ya, untuk strategi boleh. Tapi kalau untuk lari dari peperangan, nah itu dosa besar. Ya, menang atau syahid. Bahasanya syahid, tidak kalah, menang atau syahid. Ya. Maka dari itu terus ngimbangin sampai hari keempat dan kelima, karena memang kurang lebih 1 pekan perang Yarmuk ini satu pekan di bulan ini ya. Nah kemudian tibalah berita kesedihan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia ya. Karena memang SK-nya langsung diangkatlah Umar bin Khattab. Kalau dulu ada perdebatan sedikit ya untuk menggantikan Rasulullah ini siapa kan gitu. Nah kalau ini enggak, langsung. Jadi sebelum Abu Bakar meninggal, lagi sakit-sakitan, langsung engkau yang mimpin setelahku wahai Umar. Berbeda-beda nih cara nunjuk ini beda-beda. Ya, kalau Rasulullah masih kode saja, terus kemudian mereka musyawarah, ya, pure musyawarah, ya, 100%, sehingga dipilihlah Abu Bakar. Nah kalau enggak nih, 100% langsung ditunjuk dan gak musyawarah, kamu yang mimpin setelah saya. Jadi Umar otomatis. Nanti beda dengan pemilihan Utsman dipilih 10-12 orang untuk rapat, nggak ikut semuanya, itu rapat, silahkan kalian rapat. Ya, Utsman lah yang dipilih karena senior. Utsman itu lebih tua dibanding Umar bin Khattab. Ya, karena memang agak sensi Umar ini dengan Khalid. Baru hari pertama kali dilantik, Khalid dipecat. Itu jangan Khalid yang mimpin deh, ganti. Nah ini ya. Tapi Khalidnya nggak mutungan gitu. Wah ini mentang-mentang naik ini saya yang enggak bukan gitu ya. Mungkin oposisi atau bukan. Tapi memang dasarnya adalah taat sama pemimpin. Dipecat pakai padahal belum selesai perang ini, belum selesai. Padahal Khalid sudah terlihat strateginya dan cara mengimbanginya itu bagus. Langsung dipecat di saat itu, diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah yang tadi itu dipimpin berbalik. Ya. Jenderalnya ini lembut sekali ya. Tetapi Khalid bin Walid nerima ya. Cuman nerimanya
tidak langsung pergi atau sakit hati, tidak. Saya terima, tapi coba kamu pastikan Abu Ubaidah, rencana yang saya telah susun ini berjalan dengan baik. Jadi bukan ganti pemimpin, ganti rencana. Rencananya tetap pakai pemimpin yang lama, tetapi digantikan pemimpinnya itu dengan pemimpin yang baru. Soalnya kalau ganti di dalam peperangan yang lagi berkecamuk, ini nggak ini lagi. Nyatolnya desainnya nanti berantakan lagi. Maka singkat cerita, di hari ke-6 kaum muslimin sudah mulai merasa capek kalah gitu ya. Padahal di hari ke-6 itu akhirnya di hari ke-6 itu Abu Ubaidah mensiasati seperti ini. Ayo kita duel aja. Duel pemimpin sama pemimpin. Saya pemimpin, Abu Ubaidah pemimpin dengan pemimpin kalian. Kalau nggak salah keponakannya Heraklius ya, atau saudaranya Heraklius saya, pemimpin Romawi. Duel dan akhirnya dimenangkan oleh Abu Ubaidah. Nah, tatkala bangsa Romawi itu melihat pemimpinnya mati, maka semuanya down ya, akhirnya mereka lari ya. Di situ baru kaum muslimin mengejar semuanya dan menghabisi mereka semua. Jadi di saat itulah kaum muslimin mampu mendudukkan Syam. Bahkan nanti Palestina direbut juga oleh kaum muslimin di saat itu, kepemimpinan kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab agak lama, ya, ini 10 tahun ya, kalau Abu Bakar cuma 2 tahun. Nah, itu hikmah dari peristiwa besar yang terjadi di bulan ini. Itu adalah bulan yang mana merubah ya dan meluaskan wilayah Islam sampai ke Eropa. Itu bertumbuh dari sini. Dari bulan ini di Yarmuk, di lembah Yarmuk. Dan maka kalau kita lihat perjuangan itu, kita harus juga lebih baik lagi. Bagaimana para sahabat dulu berkorban dengan darahnya, dengan peluhnya, dengan usahanya. Kita hanya diminta untuk belajar, nambah ilmu, untuk bersaudara, bangun persaudaraan ya. Jangan sampai malas belajar, yang ada pertikaian ya, saling menjatuhkan. Nah, ini sangat berbeda dengan karakteristik para sahabat dulu ya. Dan untuk beberapa hari lagi ya, itu kalau kita perhatikan, wah, ini di bulan Masehi ganti tahunnya nggak sama sekali mempengaruhi diri kita, tetapi tiap hari memang harus jadi lebih baik. Itu saja ya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau pesan 3 hal ya, yang nanti bisa untuk jadikan modal kita untuk di awal tahun 2025. Karena mau nggak mau kita terdorong untuk ke sana kan, karena tanggalan kita pakai tanggalan itu ya, kerjaan kita juga kerjaan pakai tanggalan itu kan. Mau nggak mau ya, semua orang pasti mengira 2025 adalah tahun baru ya, tahun baru, semua mengira begitu. Padahal tahun barunya umat Islam nanti, yaitu Muharram ya. Tapi ya, oleh karena itu 3 pesan saya. Yang pertama itu adalah setiap orang memiliki orientasi. Jangan sampai orientasi kita ke dunia lebih besar dari tahun depan, lebih besar dibanding tahun ini. Contoh, tahun ini kita sudah bisa mengendalikan orientasi kita. Kok tahun depan makin cinta lagi sama dunia, ini yang jadi masalah ya. Misalnya tahun sekarang kita bekerja untuk memperkaya diri, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, tahun depan sudah mulai dirubah mindset orientasinya. Karena orientasi seorang muslim adalah untuk akhirat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kerja untuk Allah dan Rasulnya, untuk bekal kita di akhirat ya. Kita memberikan nafkah ke istri, bukan biar istri senang, biar Allah dan Rasulnya melihat kita bertanggung jawab. Itu jadi mulai berbeda ketika sudah mulai berkendaraan dari rumah ya, orientasinya bukan lagi mencari uang untuk dunia di sini, tapi saya untuk akhirat saya. Itu yang pertama, orientasinya harus berbeda. Yang kedua, harus nambah ilmu ya. Ilmu harus ditambah, karena kalau ilmu cukup
itu lebih bisa mengendalikan diri. Ya, jangan sampai saking kurangnya ilmu yang kita miliki, kita jalankan kehidupan dengan hawa nafsu saja. Pinginnya begini, benci sama orang begini, mulutnya nggak bisa dijaga, akhlaknya ini kurang ilmu. Maka yang masih kurang semangat, nah disemangati lagi dengan ilmu itu ya. 2025 ya sudah, tambah ilmu lagi. Jangan merasa ikhlas alama yang fauqa wasta'in billah, bersungguh-sungguhlah dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan sampai kita melemah. Ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, kuat dalam kebaikan. Yang terakhir adalah doa. Ya, doa supaya hari itu makin baik. Semakin ganti bulan semakin baik. Sebentar lagi Rajab, itu bulan hurum, bulan mulia. Habis Rajab bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban cirinya itu, kalau dulu sahabat di bulan Sya'ban ingkabu 'alal masahif, mereka tutup. Nggak repot ya itu. Mereka yang punya toko tutup, bisa nggak itu kira-kira? Kalau kita kan nggak, makin dibuka karena persiapan Ramadan. Ya. Kalau dulu nggak, ingkabu 'alal masahif, semua lari bergegas ke Al-Qur'an mereka, terutama para qari'il Qur'an, para penghafal Qur'an. Bulan Sya'ban fokus ke Al-Qur'an, maka disebut dengan Syahrul Qur'an. Bulannya para penghafal Quran itu bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Karena bulan Ramadan itu waktunya memperbanyak baca Al-Quran. Jadi yang belum masih lancar baca Qurannya, disempatkan betul nih bulan Rajab, bulan Sya'ban, tinggal 2 bulan ini, biar nanti di Ramadan kita bisa hatam lebih dari satu kali, 2 kali atau 3 kali lah minimal. Ya. 10 hari sekali bulan Ramadan. Dan banyak, wah nantilah Ramadan masih nanti, itu kita. Tapi para salafus saleh coba, ada yang mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi 1 tahun dia bagi 2. 1 setelah bulan Ramadan, dia hanya meminta agar Ramadan itu diterima. Kemudian 6 bulan sebelum Ramadan, dia minta agar dia dijumpakan dengan bulan Ramadan. 2 saja. 1 tahun dibagi cuma 2 harapan. Yang pertama, harapannya agar Ramadan itu diterima amalnya. 6 bulan dia berdoa. 6 bulan berikutnya agar dia dijumpakan ke dalam bulan Ramadan. Ini tinggal 2 bulan lagi. Rajab bulan mulia, Sya'ban bulan kejepit. Bulan kejepit itu apa? Rajab dan Ramadan ini bulan mulia. Nah, Sya'ban otomatis juga bulan mulia, kata para sahabat, para ulama. Karena bulan Sya'ban ini bulan kejepit, di antara 2 bulan mulia, maka Sya'ban juga bulan mulia. Bayangkan 3 bulan ke depan kita memasuki bulan yang mulia. Nah ini, maka disiapkan dari sekarang. Ini berarti tinggal 5 hari lagi. 5 hari lagi sudah masuk Rajab. Nah itu, anak saya yang kedua itu lahirnya Rajab. Kalau anak yang pertama Ramadan. Ya. Cuma kadang kalau bulan itunya lupa, bulan masihnya kapan itu harinya. 1 Ramadan, awal Rajab sama akhir Rabiul Akhir. Ya, karena apa? Mau ditunggu Rabiul Awal nggak lahirnya Rabiul Akhir. Ya. Nah sekarang Jumadil Akhir. Nah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberikan keistiqomahan, kebaikan, keberkahan umur. Ya. Bukan minta umur yang panjang. Ya percuma kalau umur panjang di rumah sakit kan. Jadi minta keberkahan umur, kemanfaatan umur, ya, kebaikan umur, itu yang diminta. Kalau umur yang panjang nggak jamin, ya, karena kata Rasulullah gimana? Sebaik-baik manusia man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan yang paling baik amalnya. Tetapi orang yang paling buruk adalah man tala umuruhu, panjang juga dia umurnya, tapi saya amaluhu, tetapi amalnya jelek. Nah kita kan nggak jamin umurnya dipanjangkan ini. Antara 2 ini, Allah kasih kita kesempatan untuk bertobat, dikasih umur panjang, atau memang Allah masih menguji kita. Nanti saya kasih umur panjang, kira-kira terjerumus gak nih? Nah, kan gitu. Maka bisa jadi orang-orang yang meninggalkan kita, yang sudah meninggalkan kita ini, ya, itu adalah Allah lebih sayang dengan mereka. Allah katakan stop, sudah, kamu daripada hidup terus tapi makin berbuat, stop, sini aja. Kamu sudah bermanfaat untuk ini, menjadi nggak selalunya jelek meninggal itu. Ya.
Bisa jadi Allah selamatkan dia ya, dari keburukan atau fitnahnya akhir zaman ini.